Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Oktaresa. Izinkan saya mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang berjudul Transfer Antar Perusahaan. Transfer antar perusahaan adalah transaksi yang terjadi antar entitas yang memiliki hubungan kepemilikan seperti induk perusahaan dengan anak perusahaan atau antar sesama anak perusahaan dalam satu grup usaha. Contoh praktis misalnya, sebuah perusahaan manufaktur besar seperti PT Induk memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam produksi bahan baku. Sebut saja PT Anak. Ketika PT Anak menjual bahan baku ke PT Induk, itu adalah transfer antar perusahaan. Hal ini juga bisa terjadi dalam bentuk transfer barang jadi, penyediaan jasa antar entitas, penjualan aset tetap seperti gedung, kendaraan, atau tanah, transfer teknologi atau lisensi. Ciri khas transfer antar perusahaan, yang pertama, tidak melibatkan pihak eksternal. Yang kedua, biasanya tidak terjadi dalam kondisi pasar bebas. Yang ketiga, dapat mempengaruhi laporan keuangan jika tidak dieliminasi dengan benar saat konsolidasi. Transaksi jenis ini dalam akuntansi disebut dengan istilah intercorporate transfer atau intercompany transaction. Tujuan laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha dari grup perusahaan induk dan anak perusahaan seolah-olah merupakan satu entitas ekonomi tunggal. Misalnya, jika PT Induk memiliki PT Anak A dan PT Anak B, maka laporan konsolidasi akan menggabungkan laporan ketiganya menjadi satu laporan keuangan gabungan. Tujuan utama konsolidasi yang pertama, menyajikan informasi yang netral dan akurat. Yang kedua, menghindari penggandaan nilai double counting. Yang ketiga, transparansi keuangan. Gambaran umum entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi adalah suatu kesatuan ekonomi yang terdiri dari induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan yang dikendalikan oleh induk. Tujuan pembentukan entitas konsolidasi. Yang pertama, mencerminkan kekuatan finansial dan operasional gabungan dari seluruh perusahaan dalam grup. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan yang komprehensif untuk pihak eksternal, investor, kreditur, otoritas pajak, dan sebagainya. Yang ketiga, memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan PSAK nomor 65, laporan keuangan konsolidasi berbasis IFRS 10. Ciri-ciri entitas konsolidasi. Yang pertama, kontrol penuh oleh induk perusahaan. Yang kedua, entitas terpisah secara legal, namun disatukan secara ekonomi. Yang ketiga, laporan keuangan individual dan laporan konsolidasi. Eliminasi transfer antar perusahaan. Dalam laporan konsolidasi, semua transaksi antar perusahaan dalam satu grup usaha harus dieliminasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah pencatatan ganda atau double counting atas pendapatan, aset, beban, atau kewajiban yang hanya berpindah di dalam entitas konsolidasi, bukan keluar ke pihak eksternal. Jenis transaksi yang dieliminasi. Yang pertama, saldo antar perusahaan. Yang kedua, penjualan dan pembelian internal. Yang ketiga, beban dan pengeluaran. Eliminasi laba atau rugi belum direalisasi. Dalam konsolidasi laporan keuangan, laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi antar perusahaan tidak dianggap terrealisasi selama aset hasil transaksi tersebut masih berada dalam grup atau belum dijual ke pihak eksternal. Dengan kata lain, selama belum ada arus keluar dari grup usaha, tidak ada realisasi ekonomi yang sah untuk diakui. Laba atau rugi belum direalisasikan adalah keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas penjual dalam suatu grup usaha, namun belum diakui dalam laporan konsolidasi karena barang atau aset masih berada dalam kepemilikan internal grup. Transfer
tanah pada nilai buku. Transfer aset antar perusahaan seperti tanah yang dilakukan pada nilai buku, book value, berarti tidak ada laba atau rugi yang timbul dalam transaksi tersebut. Nilai perolehan tidak berubah. Contoh, PT Induk membeli tanah seharga 1 miliar dari pihak luar. PT Induk kemudian menjualnya ke PT Anak seharga 1 miliar, sama seperti nilai buku. Implikasi akuntansi. Yang pertama, tidak ada laba rugi yang dilakukan dalam pembukuan PT Induk. Yang kedua, PT Anak mencatat tanah sebesar nilai yang sama. Yang ketiga, tidak ada selisih nilai yang perlu disesuaikan. Yang keempat, tidak ada eliminasi laba diperlukan dalam laporan konsolidasi. Perlakuan dalam laporan konsolidasi. Yang pertama, tanah tetap dicatat sebesar biaya perolehan awal grup, yaitu 1 miliar. Yang kedua, karena tidak ada selisih nilai antar entitas, maka tidak ada penyesuaian terhadap nilai aset di neraca konsolidasi. Tidak ada penyesuaian laba rugi. Yang terakhir, tidak ada efek terhadap laporan arus kas. Kesimpulan. Yang pertama, transaksi antar perusahaan harus diwaspadai dalam konsolidasi. Dalam grup usaha yang terdiri dari induk dan anak perusahaan, transaksi antar entitas seperti penjualan aset, jasa, barang, dan dagangan, dan lain-lain adalah hal umum terjadi. Namun, transaksi tersebut tidak boleh serta-merta diakui dalam laporan konsolidasi tanpa penyesuaian. Yang kedua, laporan konsolidasi tidak mengakui transaksi internal. Transaksi antar perusahaan dalam grup bukan representasi nilai ekonomi yang keluar masuk dari grup. Oleh karena itu, semua transaksi antar perusahaan harus dieliminasi agar tidak terjadi penggadaan pendapatan, laba, atau aset serta informasi keuangan tetap akurat dan andal. Yang terakhir, eliminasi laba atau rugi yang belum direalisasikan adalah kunci. Salah satu bagian tersulit namun paling penting adalah mengeliminasi laba atau rugi yang timbul dari transaksi internal, terutama pada aset tetap. Dan laba baru boleh diakui setelah benar-benar direalisasikan melalui transaksi dengan pihak eksternal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah pengejaan atau kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop pokoknya. Apa pause?